Halo para pejuang forex, apa kabarnya? Tadi malam pergerakan harga bergerak cukup signifikan dalam range yang cukup lebar. Apakah ada teman-teman yang dapatkan profit yang lumayan tadi malam? Atau bahkan mungkin banyak juga yang akunnya MC. Kenapa bisa terjadi pergerakan seperti itu? Nah, saya buat video ini untuk memberikan pandangan saya, memberikan analisa saya mengenai kebijakan moneter Bank Sentral Amerika yang dirilis tadi malam, ya, yang membuat harga bergerak keluar dari range ya dalam beberapa minggu terakhir ini. Oke, langsung saja ya. Tadi malam The Fed mengeluarkan rilis mengenai kebijakan moneternya. Nah, mengenai kebijakan moneter Fed. Jadi data ini ya tadi malam Fed mengeluarkan economic projection mengenai situasi ekonomi dan langkah-langkah kebijakan apa yang akan diambil oleh The Fed. Suku bunga tadi malam tetap ya, karena ini memang suku bunga yang cukup rendah atau sampai 0,25%. Ya, suku bunga terendah yang pernah dilakukan oleh The Fed, sehingga untuk ke suku bunga negatif ya seperti yang dilakukan Jepang ini juga, atau Swiss ini juga ya rasanya sih tidak akan dilakukan. Nah, jadi yang kita lihat sekarang ini adalah apakah kebijakan Fed yang diambil ya, utamanya setelah data-data inflasi di Amerika menunjukkan peningkatan inflasi di Amerika, di mana data terakhir di minggu lalu ya, kemudian data Senin, data CPI dan data PPI dari Senin menunjukkan peningkatan inflasi yang cukup tajam. Nah, yang kita lihat adalah apakah kebijakan Fed, pandangan Fed mengenai inflasi ini berubah. Karena pada bulan Maret ya, The Fed mengatakan bahwa mereka melihat mereka tidak akan menaikkan suku bunganya paling tidak sampai The Fed paling tidak akan menaikkan suku bunganya itu sampai tahun 2024, atau paling tidak sampai paling lambat itu di tahun 2023. Jadi dalam beberapa meeting yang terakhir, ucapan itu yang disampaikan oleh The Fed ya mengenai inflasi. Kemudian juga ada program pembelian obligasi yang sudah dilakukan oleh The Fed selama masa pandemi ini. Nah, sekarang ini data menunjukkan ekonomi di Amerika itu menunjukkan perbaikan, bahkan menunjukkan adanya inflasi. Jadi data kebijakan moneter hari kemarin itu memang ditunggu oleh market. Keputusan apa yang akan diambil oleh The Fed, langkah-langkah apa yang diambil oleh The Fed dengan data-data ekonomi yang menunjukkan adanya peningkatan inflasi di Amerika. Jadi ya kenapa kemarin itu harga bergerak ya, mata uang itu terpukul oleh US dollar. Nah, ternyata The Fed pada meetingnya di bulan ini ya memberikan signal akan menaikkan suku bunga ya pada akhir tahun 2023. Jadi pada meeting sebelumnya Fed itu mengatakan tidak akan menaikkan suku bunga sampai tahun 2024 ya, tidak memberikan signal akan menaikkan suku bunga, tapi akhirnya pada meeting yang kemarin Fed memberikan signal akan menaikkan suku bunga pada sampai akhir tahun 2023.
ya. Bahkan The Fed juga menaikkan ya target inflasi di atas 3,4% ya. Tetap pada suku bunganya 0 sampai 0,25%. Kemudian juga Fed tetap pada pembelian obligasinya ya sebesar 120 billion US dollar. Nah, yang membuat akhirnya mata uang negara lain tertekan itu adalah karena The Fed memberikan signal dia akan menaikkan suku bunga. Jadi inilah yang membuat US dollar itu meningkat ya, karena ketika suatu negara menaikkan suku bunganya itu artinya adalah ketika bank sentral itu menaikkan suku bunga biasanya itu memang untuk meredakan inflasi, karena kalau misalnya dinaikkan suku bunga itu artinya untuk meminjam uang itu bunganya semakin tinggi, sehingga diharapkan dengan kebijakan menaikkan suku bunga ini peredaran uang yang ada di pasar ya ini berkurang, sehingga diharapkan akan mengurangi inflasi ya. Inflasi itu terjadi karena banyak uang yang beredar di pasar, sehingga dengan menaikkan suku bunga ini diharapkan lebih banyak orang yang menyimpan uang dibanding orang yang meminjam uang ke bank. Dan yang diharapkan kebijakan ini yang diambil ya, mengharapkan dengan kebijakan ini inflasi itu akan turun ya. Akibatnya apa ya? Kita lihat, kalau kita lihat pada indeks US dollar, indeks dolar ini yang sebelumnya indeks dolar ini dalam tren turun ya, sebelumnya indeks dolar dalam tren turun, dengan adanya perubahan kebijakan The Fed kemarin, indeks US dollar terlihat naik cukup tajam ya, bahkan melewati level resistannya dan sekarang berada di level resistan yang terkuatnya. Nah, jadi ini memang adalah level resistan yang berubah menjadi support, sehingga ini adalah level resistan kuat yang pertama ya. Dan dengan kebijakan The Fed ini berpotensi untuk membuat indeks US dollar dia akan ke level resistan kuat selanjutnya di area ini. Ini adalah level resistan yang cukup kuat karena sudah beberapa kali ya coba ditembus, tapi kemudian jatuh, satu kali lagi ditembus turun ya, dua kali ditembus, dan ini adalah ketiga. Ini adalah resistan kuat yang akan dicoba dituju oleh indeks dolar ya. Paling tidak untuk tren US dollar yang tadinya adalah turun, paling tidak yang tadinya turun ya, paling tidak sampai pada meeting The Fed bulan depan ya, di tanggal 29 Juli nanti, tren untuk indeks dolar ini akan menguat, akan terus menguat paling tidak sampai bulan depan. Di tanggal 29 Juli di sana kita akan lihat lagi kebijakan The Fed seperti apa. So, apa imbasnya dengan penguatan indeks dolar ini? Kita lihat beberapa mata uang utama dunia ya, itu terpukul, tertekan oleh pergerakan dari kebijakan The Fed. Dalam buku analisis yang saya buat ya, setiap minggu memang saya sudah menjelaskan juga mengenai rilis data The Fed di bulan Juni ini. Jadi memang saya sudah berikan juga analisa ya, pergerakan pound sterling ya, gains USD yang selama ini terlihat dalam ranging dan sideways, akhirnya jebol juga ya. Akhirnya seller mendominasi, banyak orang yang membeli menjual US dollar yang membuat mata uang pound sterling ini yang membeli US dollar, sehingga membuat mata uang pound sterling ini tertekan. So, sekarang pandangan saya untuk
on US dollar trennya ini adalah turun ya, paling tidak sekali lagi sampai dengan meeting the Fed di bulan depan. So ini kita lihat trennya sekarang adalah turun untuk pound sterling. Jadi saya untuk pound sterling akan lihat setup ini, akan lihat untuk ambil posisi sell di pound sterling ya, tapi saya akan sell kalau misalnya terjadi pullback paling tidak ke area resistan ya, horizontal line ini, atau ke arah area trend line. Atau saya akan coba seandainya hari ini harga itu close di bawah penutupannya kemarin, ketika bisa close saya akan ambil posisi sell. Lalu targetnya di mana? Yang targetnya paling tidak ya, ini adalah paling tidak itu di area ini ya, ini akan dicoba. Kalau misalnya yang terdekatnya di level ini mungkin ya, ini yang terdekatnya, tapi paling tidak ini adalah area yang dicoba ya, sekitar 200 pip. Ini adalah pandangan saya untuk pound sterling dan posisi apa yang akan saya ambil. Saya akan ambil posisi sell, akan melihat kebijakan dari The Fed ya, berubah nada bicaranya sehingga sentimen untuk US dollar adalah menguat ya. Jadi saya akan ambil posisi sell, saya akan ambil posisi sell apabila terjadi bounce ya, atau terjadi pullback atau terjadi breakout. Saya akan ambil level-level itu untuk ambil posisi di pound sterling ya. Jadi untuk pound sterling, jadi sekarang trennya ini adalah turun, yang berubah dalam beberapa minggu sekarang terlihat sideways, tapi sekarang trennya ini turun, tunggu pullback baru ambil posisi sell. Kemudian Australian dollar juga sama, pergerakan dari Australian dollar ini juga sama ya, setelah dalam beberapa minggu terlihat ranging di sideways ya, bahkan terlihat seperti head and shoulder. Kita akan lihat ya apakah ini dia mampu break. Ini adalah yang pertama, yang paling dekat, tidak terlalu jauh. Kalau ini bisa break ya, ini adalah target selanjutnya. Ini adalah target dari Australian dollar USD. Kemudian saya akan cari setup untuk ambil posisi sell ketika Australian dollar ini pullback ya, paling tidak pullback ke area level support pertama ya, support terdekatnya, dan ini support selanjutnya. Kemudian saya juga tarik trend line ya untuk melihat area untuk cari kesempatan ambil posisi sell apabila adanya price rejection di area-area resistan tersebut. Kemudian untuk Euro USD ya, dari minggu lalu juga saya sudah tekankan memang dari analisa weekly bahwa Euro USD ini trennya itu turun, dan ini memang level-level yang saya cari untuk ambil posisi sell ya. Kemudian sekarang ini dengan data yang dari The Fed tadi malam, ini dia turun cukup jauh memang ya, sampai ke level support yang kuat menurut saya, dan kita lihat hari ini apakah bisa ditutup di bawah ya. Kalau bisa ditutup di bawah, saya akan cari kembali, saya akan cari posisi sell, saya akan cari pullback, saya akan tunggu pullback ya, kemudian akan ambil posisi sell. Saya akan lihat di area ini ya, apakah bisa tutup hari ini di atas atau tidak ya. Kalau tidak bisa tutup di atas hari ini, kalau hari ini tidak bisa tutup di bawah, besok saya akan coba ambil posisi sell dengan memasang satu cut loss ya, satu ATR dari nanti harga terendahnya hari ini. Tapi setup terbaik untuk Euro USD adalah ambil posisi sell ketika terjadi pullback, di mana area selanjutnya paling tidak terdekat ini ya,
kemudian next di area ini ya. Ini kita akan lihat paling tidak sampai tanggal 29 Juli sekali lagi bulan depan efek penting pergerakannya akan seperti ini, sambil nanti kita juga lihat kebijakan dari moneter dari Bank Sentral Eropa seperti apa. Ini untuk Euro USD, kemudian untuk USDN ya, pergerakannya memang cukup bullish. Sekali lagi pada weekly analisis, sekali lagi untuk USDN ini pada weekly analysis ya, sampaikan memang trennya itu naik dan potensi untuk sentuh level resistannya ini cukup besar, dan pada pergerakan kemarin ini bahkan langsung ditembus ya level resisten ini dengan adanya keputusan The Fed seperti itu ya, karena akan menaikkan suku bunga 2 kali sampai tahun 2023. Ini memang kita akan lihat untuk pound sterling ini dia untuk yen, untuk USD yen ini dia akan terus naik, penguatannya memang cukup besar. So untuk setup saya untuk USD yen ini adalah saya akan ambil posisi beli ya, saya akan ambil posisi beli ketika terjadi pullback. Jadi saya tidak akan langsung ambil beli ketika terjadi pergerakan seperti ini, tapi saya akan tunggu dia pullback kembali ke area resistannya ya, yang berubah menjadi support. Targetnya di mana ya? Target pertama jelas adalah di level ini, dan target kedua di 111 ya. Ini target terdekat paling tidak sampai dengan sekali lagi tanggal 29 Juli ya, pertemuan Fed berikutnya. Nah selanjutnya ini emas ya. Nah, emas ini banyak yang transaksi, saya yakin juga pada hari kemarin banyak profit cukup besar, tapi banyak juga mungkin yang akunnya MC ya, karena gerakan kemarin itu cukup besar. Apalagi buat teman-teman yang tradingnya itu tidak memasang stop loss, kemudian juga dengan lot yang over ya, lot yang berlebihan atau yang full margin, yang posisinya salah, yang kemarin pasti isi akunnya. Oke, so untuk emas untuk saat ini ya, emas ini memang pergerakannya dalam beberapa waktu ya, pergerakannya itu memang seperti mengikuti pergerakan US dollar, dimana ketika US dollarnya melemah, emasnya naik, kemudian ketika US dollarnya kuat, emasnya turun. Nah, karena memang seperti itu ya. Ya apa namanya, mata uang Amerika itu menguat, cenderungannya memang emas akan turun. Tapi faktor yang menggerakkan emas itu bukan hanya mata uang ya, bisa juga ekonomi ya, karena ekonomi yang bagus itu akan meningkatkan demand ya. Kemudian juga faktor geopolitik ya, mungkin juga force major itu juga akan berpengaruh. Nah, paling utama juga inflasi, karena emas ini adalah salah satu inflasi ya, atau juga sebagai safe haven, di mana ketika ketika ekonomi itu bermasalah ya, aset-aset yang lain jadi penurunan ya, emas adalah salah satu tempat yang paling bagus untuk portofolio investasi kita ya. Kenapa? Karena memang emas ini pasti akan selalu meningkat harganya ya, apalagi dia barang tambang ya. Pasti cadangannya juga menipis. Nah jadi untuk emas ini memang agak, kalau untuk pair forex yang lain mungkin saya untuk mata uang dolar saya yakin akan naik ya, paling tidak sampai bulan depan ya, Fed meeting. Artinya against pound sterling ya, saya lihat bearish.
sering itu euro ya atau dolar. Tapi untuk emas ini agak sedikit berbeda karena memang inflasi di Amerika ini kan cukup meningkat ya. Memang The Fed telah merespon dengan akan menaikkan suku bunga ya, tapi ini juga bisa berimbas kepada investor ya di pasar modal saham. Dengan inflasi yang cukup tinggi ini ya, investor akan bisa khawatir bahwa ekonomi itu akan melambat. Nah, ketika ekonomi akan dikhawatirkan melambat, mereka tertarik investasinya dari saham gitu ya. Saja mereka akan larikan ke emas ya, sehingga emas ini juga bisa kembali meningkat. Nah, bagaimana menyikapinya dengan kondisi ini? Paling tidak kita tetap lihat level-level sistemnya seperti apa ya, kemudian bereaksi di area-area itu. Karena juga ya, ini kan naikkan suku bunga, maka uang menguat ya, emas pasti akan turun, sel gitu ya. Ini kebablasan. Saya sih lebih prefer emas kalau saya mau hold gitu ya, saya prefer untuk buy. Kalau saya transaksinya itu panjang ya, buat investasi, saya lebih pilih untuk beli dibandingkan saya pegang di perdagangan ini gitu ya, pegang posisi kemudian ditahan, harga naik tahan terus ya, itu sangat beresiko. Nah, coba kita lihat dari sisi teknikalnya seperti apa untuk emas. Oke ya, untuk emas memang ini terlihat bearish ya, untuk saat ini memang terlihat sangat bearish untuk emas. Mulai dari minggu lalu ya, lihat tahunan memang sekarang ini turun, bahkan hanya dalam satu hari ya, satu candle 4 jam aja dia bisa tembus ya, dia tes level psikologis 1800. Jadi memang kalau untuk emas ini trennya turun, tapi sekali lagi harus hati-hati ya, kalau ambil posisi sell better kalau ambil posisi sell tetap harus pasang cut loss ya, jangan coba ditahan posisi emas ini karena dia bisa berbalik dengan cepat ya, bahkan bisa tembus level resisten juga dengan cepat. Kalau misalnya pandangan saya untuk emas ini juga tetap bearish ya, saya akan cari level-level pullback-nya. Kemudian di level-level support seperti ini juga saya akan cari kesempatan untuk ambil posisi beli ya, apabila memang ada candle rejection di area-area ini ya, ada candle bullish di area ini, saya akan ambil posisi beli ya. Misalnya hari ini dia tidak bisa turun juga, besok saya akan coba ambil posisi beli, kemudian taruh sampai cut loss di bawah harinya kemarin ya, satu ATR kurang lebih $12 ya, dari posisi low-nya yang kemarin di sekitaran 18.09 dan di sekitaran 18.03. Ini untuk emas itu saya akan ambil posisinya, tapi memang tetap tunggu dia pullback. Jadi kalau misalnya dia buy, saya buy kemudian harga naik, saya nggak akan tahan juga ya, tetap di level resisten saya akan lihat di area itu ya, apakah ada candle rejection ya, untuk turun pas rejectionnya saya jual, kemudian saya akan ambil posisi jual gitu ya, untuk cari target profitnya. Memang kalau untuk posisi jual saat ini lebih besar targetnya, tapi kalau untuk buy mungkin sampai level-level resisten kita harus jaga gitu ya. Tapi kalau untuk posisi sell ini mungkin potensinya memang masih cukup kuat ya, cukup kuat turun ya. Level selanjutnya di mana? Nah, di sekitaran level ini di sekitaran 1765 ini masih ada potensi emas akan menuju ke sana.
Kemudian kalau untuk ambil posisi sell, kita coba tarik aja di atas ini ya. Kita coba tarik trendline, garis trendline. Saya akan saya cari pullbacknya ketika emas itu kembali mendekati daerah trendline ini ya, baru saya akan ambil posisi sell. Kalau misalnya dia break kemudian berbalik, kemudian ada pullback, baru saya akan ambil posisi sell ya, sampai di area selanjutnya di 1765. Ini adalah targetnya ya. Ini target penurunan emas menurut saya paling tidak sampai 29 Juli mendatang ya, ketika The Fed meeting pada pertemuan The Fed di bulan berikutnya. Jadi seperti itu sahabat forex. Jadi sekali lagi ya, kenapa saya buat ini, karena ya kita harus bereaksi ya terhadap perubahan di market. Transaksi itu bukan trading forex itu bukan hanya sekedar bukan hanya prediksi ya, tapi kita juga harus bisa bereaksi. Jadi kalau misalnya kita punya prediksi minggu ini ya, di yen itu naik, tapi kalau misalnya dia turun level support kemudian ada berita seperti ini, kita harus bereaksi, jangan hanya didiamkan posisi baik kita ya, kita harus cut loss, kemudian cari level-level jualnya di mana. Jadi mengapa saya buat video ini, karena memang ada Fed meeting kemarin sehingga membuat gerakan harga itu keluar dari range-nya. Sterling yang beberapa minggu terakhir ini ranging ya, akhirnya juga break low. Australian dollar juga seperti itu ya, kemudian yen ya, USD yang juga akhirnya bisa break resistannya. So kita akan lihat range selanjutnya, begitu juga dengan emas yang bisa break low ya, bahkan masuk ke level bawahnya lagi ya. Nah inilah yang coba kita antisipasi ya, kita bereaksi, kemudian kita adjust dengan prediksi kita sebelumnya, supaya peluang untuk kita profit itu makin besar. So, ingin saya sampaikan ya, ini bukan merupakan sebuah saran ya buat teman-teman semua ambil posisi, tapi ini adalah pandangan saya mengenai hasil dari keputusan The Fed. Sahabat forex yang ambil posisi di pasar ya harus bijak, harus tahu bahwa risiko perdagangan forex itu cukup besar, sehingga bijaklah ketika ambil posisi, sesuaikan lotnya, sesuaikan dengan modal ya. Kalau tidak sanggup untuk mengambil resiko, jangan buka posisi atau bahkan jangan transaksi forex sama sekali. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat sahabat forex, paling tidak untuk mendapatkan gambaran sampai pertemuan The Fed pada tanggal 29 Juli mendatang. Semoga bermanfaat. Salam profit, salam WD.